dikatain jelek gitu, pokoknya pakai bahasa-bahasa jelek lah gitu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cehas. Teman-teman, hari ini aku mau ceritain dari pengalaman aku sendiri, bener-bener yang aku alami pas setelah aku melahirkan. Dan ini aku alami setelah aku melahirkan dan anak pertama ya kebetulan. Dan khususnya buat teman-teman nih yang menikah dengan orang Turki dan sedang tinggal di Turki sekarang, menurut aku cerita dari pengalaman aku ini penting banget buat kalian ketahui sebelum nantinya kejadian sama teman-teman yang nikah sama orang Turki dan sedang tinggal di Turki. Jangan sampai kaget gitu kalau misalnya mengalami hal yang sama kayak aku. Jadi langsung aja aku ceritain. Nah teman-teman, setelah aku baru aja melahirkan, terus langsung jadi di rumah sakit itu alhamdulillah cuma berapa hari ya, cuma semalaman aku di rumah sakit karena alhamdulillah syukurnya aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan secara normal, alhamdulillah. Karena itulah setelah itu langsung pulang ke rumah. Dan pulang ke rumah jadi orang sini tuh kalau misalnya kita baru melahirkan gitu ya, jadi mereka dari yang aku perhatikan ya, dari pengalaman aku sendiri di sini, jelasinnya gimana ya teman-teman, aku ceritainnya. Jadi kalau misalnya aku pribadi nih ya, kalau misalnya ada temanku yang melahirkan baru aja pulang dari rumah sakit gitu ya, aku pribadi sendiri nggak mau jenguk dulu karena aku mau ngertiin teman aku ini gitu loh. Oh iya, dia kan baru pulang bayinya, jadi lebih baik jangan dijenguk dulu, takutnya, maksudnya kan bayi baru lahir itu kan rentan terkena penyakit ya, maksudnya tuh mudah banget tertular penyakit gitulah ya. Jadi pengen ngertiin aja gitu. Jadi untuk menjenguknya itu nanti sekitar misalnya udah 40 hari atau misalnya bayinya ini udah 1 bulan gitu ya. Nah dari pengalaman aku di sini, begitu aku 4 atau 5 hari aku udah di rumah gitu ya, langsung ada tamu berdatangan gitu ya. Dan ada juga tamu yang gak ragu langsung gendong bayi aku dan langsung cium-cium bayi aku, padahal itu bayi aku baru berusia 4 atau 5 hari kayak gitu. Dan aku kaget banget jujur. Udah gitu ya bayi aku nih lagi tidur, terus langsung diambil, dipeluk-peluk, dicium, terus aku sama suami saling bertatapan gitu ya, kaget gitu. Terus suami aku langsung bilang jangan dicium-cium digituin ya. Tapi walaupun suami aku udah bilang gitu, tetap aja gitu nggak mau denger gitu. Ada yang kayak gitu ya. Aku jujur aku cemas banget gitu, namanya bayi baru 4 atau 5 hari gitu, aku lupa. Aku sama suami aku aja itu nggak cium loh, belum berani cium gitu loh bayi aku waktu baru lahir itu. Dari pengalaman aku kayak gitu ya. Dan langsung kayak cerita, pokoknya setiap tamu yang datang jengukin bayi aku gitu ya, ini malah dikata-katain gitu. Kalau kita orang Indonesia dengar kata-kata ini pasti kita menilainya orang ini ngata-ngatain anak kita gitu ya, bayi kita gitu loh. Jadi kayak gini, jenguk bayiku, dia langsung tamunya itu bilang gini, si jelek ya, pokoknya dikatain jelek gitu, pokoknya pakai bahasa-bahasa jelek lah gitu. Kalau kita kan kayak gini ya, masya Allah manisnya, masya Allah alhamdulillah udah lahir, masya Allah sehat, alhamdulillah bayinya sehat, ibunya juga sehat, masya Allah, semoga jadi anak yang soleh gitu kan. Kalau kita kan ngomongnya yang baik-baik gitu ya, kata-kata yang baik-baik gitu ya. Kalau di sini enggak, malah kebalikannya, jelek banget sih kamu, jelek kamu, si jelek gitu. Bahkan ada yang beberapa tamu itu dari pengalaman aku sendiri, ini bener-bener pure dari pengalaman aku, cuman gak ngatain aja,
bukan ngatain ya, sebenarnya niat mereka itu nggak ngatain ya, tapi kepercayaan mereka itu kalau misalnya kita ngomong ke bayi ya, bilang ke si bayi, jelek banget sih kamu, jelek banget sih kamu. Terus ada juga yang pakai bahasa, ya maaf ya, bahasa hewan gitu. Aku kaget sih sebenarnya, cuman nggak begitu kaget juga kan, karena alhamdulillah sebelumnya ada teman aku yang kasih tahu aku lebih dulu gitu, dari pas aku lagi masih hamil gitu ya. Kayak teman aku gini, oh ya nanti jangan kaget ya kalau misalnya udah lahiran ada yang jenguk terus anak kamu dikatain jelek-jelek segala macem gitu, pakai bahasa yang lainnya lah gitu ya. Anak aku bangun. Ya lanjut ya teman-teman. Ya jadi aku malah kagetnya itu pas temen aku ngasih tahu aku gitu, maksudnya tuh wanti-wanti aku ya supaya aku nggak kaget nanti pas lahiran anaknya, pas lahiran ada yang jenguk terus anaknya dikatain jelek segala macem gitu loh. Kagetnya aku malah di situ gitu. Terus teman aku jelasin, ya udah deh, alhamdulillah aku dapat informasi yang penting menurut aku ya, jadinya nggak begitu kaget. Nah bener pas lahiran tamu-tamu datang rata-rata ngomongnya yang jelek-jelek gitu loh, maksudnya bukan cuma dikatain si jelek gitu ya, kamu jelek banget sih gitu ya, pakai bahasa yang gak enak didengar lainnya, kayak misalnya kamu jelek banget sih, si males, digituin anakku gitu, dalam hati astagfirullahaladzim kayak gitu ya. Awal-awal aku masih terima-terima aja ya, pas kesana-kesana aku bilang gitu ya ke beberapa ya, terus aku bilang ke tamu gitu ya, kalau misalnya nggak mau bilang pakai bahasa yang baik, cukup bilang masya Allah, tabarakallah aja. Aku bilang, atau hanya bilang masya Allah, itu aja cukup aku bilang, karena lebih baik berbicaralah dengan bahasa yang baik, aku bilang ke orang tersebut gitu ya. Terus orang tersebut bilang, ada yang bilang ya kita kayak gitu, ya kita kayak gini gitu loh, emang setiap jengukin bayi ya itu yang kita omongin, dia bilang gitu. Nah singkat cerita teman-teman, jadi kenapa orang-orang ini bilang pakai bahasa yang gak baik gitu ya, dan ada juga yang pakai bahasa hewan gitu. Dan satu lagi ketinggalan, ada yang sampai kayak gini loh, halo jelek, sampai bener-bener ngelihat bayi aku itu gimana ya, kayak serius banget deh gitu ngatain jeleknya. Bukan ngatain sebenarnya ya, mereka orang ini nggak bermaksud untuk ngatain bayi aku, karena memang kepercayaan dia seperti itu. Halo jelek, si jelek begituin ya, terus sampai diludahin gitu, nggak sampai berludah sih, aku nggak mau ya nyontohinnya kayak orang meludahin gitu lah, tapi nggak sampai keluar ludah gitu ya. Bisa kebayang ya teman-teman, aku nggak mau nyontohin sama sekali, sampai ada yang kayak gitu loh. Terus sebenarnya betapa sakitnya hati aku sebagai orang tua gitu ya. Tapi ya sudahlah, karena memang kepercayaan mereka seperti itu. Kenapa kepercayaan mereka seperti itu? Jadi orang Turki itu kalau kita tuh bahasanya itu ain, kalau di sini nazar. Nah karena itulah mereka setiap melihat bayi yang baru lahir, atau pokoknya lihat bayi gitulah ya, anak kecil, pasti dibilang bahasa-bahasa yang gak bagus, bahasa-bahasa yang jelek gitu ya. Karena mereka percaya kalau mereka bilang sebaliknya gitu ya, bilang jelek, bahasa hewan, bahasa nggak baik lainnya, mereka percaya kalau dengan mereka berkata seperti itu bisa menangkal ain gitu ya, dengan bahasa mereka itu bisa menghindari nazar gitu loh. Jadi kepercayaan mereka seperti itu teman-teman, untuk menangkal nazar katanya ya. Kalau bahasa kita nih menangkal penyakit ain kayak gitu. Bukan cuman itu aja, jadi dengan berkata bohong juga. Jadi salah satunya gini, misalnya tamu nih nanya berapa bulan, jadi jawabannya tuh kita harus bohong
kita jadi jawabnya itu harus bohong. Misalnya sebenarnya anakku ini usianya 2 bulan gitu ya, tapi jawabnya bohong ke si tamu dengan jawab 3 bulan misalnya gitu. Kalau misalnya aku lagi sendirian di rumah gitu ya, nerima tamu gitu, aku mah jawabnya jujur-jujur aja gitu. Tapi kalau misalnya ada orang lain ya gitu ya, orang sinilah gitu ya, yang ngedampingi aku nerima tamu gitu ya, pasti dia yang ngomongin semua gitu. Pokoknya dijawab bohong semua gitu loh. Misalnya ditanya usia berapa, misalnya usianya sebenarnya usia bayiku 2 bulan, terus dijawabnya 3 bulan. Terus misalnya ada tamu yang bilang tamu ini bilang bayi aku cantik banget gitu ya, masya Allah kayak gitu, cantik gitu ya. Tapi yang ngedampingi aku ini malah bilang enggak, dia jelek banget gitu ya. Tamu aku saya bilang hah, jelek gitu. Terus tamu aku bilang, lucunya gini, tamu aku bilang oh nazar ya maksudnya gitu. Maksudnya oh nazar ya gitu, dia bilang. Nah teman-teman, terus tambahan ceritanya nih ya. Jadi keluarga sini ya ada yang ngasih hadiah ke anak aku, dan itu ditempel di pintu, di atas pintu ya. Sebelumnya aku nggak tahu ya. Sebelumnya aku sama suami aku mengira itu hanya sebagai hadiah ya. Dan ternyata pas belum lama itu ada tamu datang juga ngejenguk bayi aku. Terus si tamu ini kayak tahu gitu ya benda itu. Terus tamu aku bilang gini, itu kamu dapat dari mana? Hadiah dari siapa gitu ya? Ditempel di atas pintu kayak gitu. Terus aku jawab dari ini gitu lah ya, ada orangnya kan di sini bersama kami gitu ya. Oh itu dari aku beli di daerah sini gitu ya. Terus kata yang ngedampingi aku ini itu buat menangkal nazar gitu. Aku kagetnya luar biasa. Sebentar saya kagetnya luar biasa kalau ternyata benda ini dipercayai untuk menangkal ain gitu loh teman-teman ya. Tapi tamu ini sepertinya nggak mempercayai hal-hal tersebut, tapi yang mendampingi aku inilah yang mempercayai hal tersebut. Nah, kalau misalnya aku dari awal tahu kalau benda ini tuh dipercaya untuk niatnya ditempel di rumah aku ini untuk menghalang, menangkal ain gitu ya, itu luar biasa, aku nggak akan menerima hadiah tersebut gitu ya. Pas suami aku pulang, aku omongin gitu, dan ternyata suami aku juga nggak tahu gitu. Dan aku bilang, aku buang aja ya, aku bilang ini bahaya loh, ini udah berapa bulan di rumah kita, ini bisa menghalang rezeki, aku bilang. Gimana, aku buang aja ya, aku bilang. Iya buang aja, ngapain disimpan di rumah kalau misalnya emang itu dikasih dengan niat untuk menangkal ain, tentu jelas itu dosa besar, kata suami aku juga gitu. Ya udah aku buang kayak gitu. Teman-teman maaf ya kalau misalnya ada suara laptop di samping, anak aku udah bangun. Aku bertamu ke rumah teman aku, ini orang Turki, dan kebetulan di situ ada ibunya juga. Dan aku bertanya sama beliau, aku bilang, ibu emang di sini seperti itu ya, kalau misalnya jenguk bayi atau melihat anak kecil pasti bilangnya jelek gitu. Aku belum selesai cerita, ibu ini langsung bilang, oh iya dibilangin jelek sampai diludah-ludahin gitu ya, pokoknya dipraktekin deh sama dia gitu ya, persis banget sama yang aku alami gitu. Terus iya bu kayak gitu, aku juga awalnya ya Allah kaget banget gitu, sampai segitunya dia bilang anakku jelek, terus sampai ludah-ludahin juga, sampai nggak berludah sih bu. Iya aku tahu kok, aku paham kok nak, dia bilang.
itu nggak benar seperti itu dosa besar. Allah tidak menyukai bahasa-bahasa yang jelek, berkatalah yang bagus. Kalau kita kan muslim ya, berkatalah yang bagus-bagus gitu ya, kata ibu itu. Dan aku menilai ih kepo banget ya, kepo banget ya. Sebentar ya sayang. Berarti orang yang, berarti bukan kepercayaan ya, mungkin kepercayaan ya, tapi nggak semua gitu. Aku menilai orang yang pakai bahasa yang nggak baik itu berarti karena pengetahuan agamanya kurang aja kali ya, kayak gitu.